Silakan teman-teman yang sudah melakukan registrasi untuk kegiatan workshop di gelombang pertama ini, mohon kepada teman-teman yang belum join agar diinformasikan segera untuk join ya, karena sebentar lagi acara akan kita dimulai. Sekali lagi teman-teman, mohon segera untuk join semuanya karena akan berdampak kepada kalian sebagai penerima beasiswa KIP kuliah atau irregulernya sebagai penerima beasiswa untuk bebas 1 semester untuk jalur reguler ini akan berdampak semuanya teman-teman. Karena ini masih dalam proses seleksi, teman-teman mohon untuk segera join dan mengikuti rangkaian kegiatan PMB ini sampai dengan selesai. Mohon agar segera join teman-teman, silakan yang belum join agar segera join. Terima kasih. Ini orang-orang Oh terus mana basnya? Untuk link daftar hadir akan kita share minimal 5 menit atau 10 menit setelah acara dimulai ya teman-teman. Kita share di kolom informasi chat via Zoom atau di WA group, nanti akan kita share untuk link kehadirannya. Start video siapa? Start video. Wait. Sebelum acara dimulai, mohon teman-teman agar di mute ya. Untuk audionya, audio Zoom-nya mohon di mute semuanya. Ketika coba di tengah waras normal. Buku aku ya.
Waalaikumsalam. Berapa menit lagi dimulai acaranya kira-kira Mas Den? Mangga Mas Ban bisa dimulai sekarang juga. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Tunggu dulu Pak Oke. Agung, tadi targetnya adalah 200, kita tunggu 5 menit lagi Baik. untuk mempersilahkan pada teman-teman mahasiswa untuk masuk. Kita beri 5 menit lagi aja. Kita mulai di 9.05. Teman-teman mahasiswa, ketika acara dimulai mohon mute mic-nya yang di pojok sebelah kiri. Jika menggunakan jika menggunakan laptop atau komputer, serta wajib untuk menyalakan video atau kamera selama proses ini berlangsung atau selama acara ini berlangsung. Halo Pak Bani. Ya, Pak. Ya, mangga kita mulai aja. Mulai saja ya. Baik. Bu Ade udah standby belum? Selamat pagi Bu Ade. Sudah Pak, Sudah, mangga. ready. Enggak, silakan Pak Baik, Bani. kita mulai saja ya. Ya, Pak. Mohon sebelumnya teman-teman untuk di mute terlebih dahulu ya semuanya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap maya di dalam acara kegiatan sosialisasi workshop yang akan kita agendakan untuk calon mahasiswa baru yang telah melaksanakan tes di gelombang pertama dari mulai tahap 1 sampai dengan tahap 10. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin untuk teman-teman calon mahasiswa semua yang berada di masing-masing wilayahnya ya. Dan yang pertama kami ucapkan yang terhormat kepada Ketua STEMIK IKMI Cirebon, Bapak Dadang Sudrajat SSI MKOM, yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Ibu Ade Irma Purnamasari MKOM. Beliau ini merupakan Sekretaris Ketua STEMIK IKMI Cirebon. Dan yang kami hormati juga Bapak Odi Nurdiawan MKOM. Beliau ini selaku Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dan Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Yang dalam hal ini beliau akan menyampaikan pembahasan terkait teknis kegiatan workshop PMB di 2022. Yang kami hormati pula tim admin, Mas Denny, Mas Anam, dan yang lainnya, serta teman-teman calon mahasiswa baru di gelombang pertama yang juga sama saya hormati. Baik teman-teman, saya selaku moderator dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini, perkenalkan saya Bani Nur Hakim sebagai staf pendaftaran di STEMIK IKMI Cirebon atau di front office STEMIK IKMI Cirebon. Saya akan memaparkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua ada sambutan dan membuka rangkaian kegiatan workshop PMB 2022 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ade Irma Purnamasari, MKOM, dan yang ketiga ada pembahasan teknis terkait kegiatan workshop PMB 2022 ini untuk yang gelombang pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Odi Nurdiawan MKOM. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Di sini silakan teman-teman nanti di sesi tanya jawab ajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan melalui kolom chat via Zoom atau melalui raise hand-nya nanti. Dan kemudian nanti yang terakhir ada acara penutup. Ini ada di sesi yang terakhir. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, kita buka acara ini semoga lancar dan tanpa adanya hambatan apapun. Kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu acara sambutan dan pembukaan rangkaian kegiatan workshop untuk PMB gelombang 1 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Irma Purnamasari MKOM. Kepada Ibu Ade Irma dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Bani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati tim admin dan panitia workshop pada hari ini dan peserta workshop pada hari ini yaitu calon mahasiswa STEMIK IKMI Cirebon ya. Kepada tim admin saya ucapkan terima kasih dan
panitia pelaksanaan workshop, sehingga nanti kita bisa melaksanakan workshop mulai hari ini ya, tanggal 9 Mei sampai dengan 10 Juni kira-kira tahun 2022. Baik, mengawali dari acara workshop kali ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kelimpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara workshop pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa aral suatu apapun, walaupun kita pelaksananya menggunakan virtual ya, secara menggunakan telekonferensi ya, semuanya, tapi kita bisa bersilaturahmi di sini. Baik, para peserta yang saya banggakan, di sini saya mewakili Ketua STMI IKMI Cirebon ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah diundang, yang sudah hadir di acara workshop ini, dan kepada tim admin, panitia pelaksana workshop, sehingga nanti pelaksanaan workshop ini dapat berjalan dengan lancar ya, mulai dari pagi hari ini sampai dengan selesai. Nah, pada acara workshop hari ini ya, diselenggarakan itu sebagai salah satu bentuk untuk menyiapkan calon mahasiswa ini bagaimana bisa mengembangkan bakatnya ya melalui digital talentanya ya, sesuai nanti dengan kebutuhan industri di luar sana ya. Banyak yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa ya sebelum perkuliahan maupun nanti setelah selesai kuliah di STMI IKMI, sehingga bisa memiliki kompetensi dan memiliki daya saing di dunia kerja di luar sana. Ya, maka kita perlu menyiapkan calon mahasiswa ini ya, bagaimana menyiapkan nanti pada saat perkuliahan ya melalui digital, karena kan ini masa pandemi ya, yang nanti mungkin menjadi endemi. Nah, digital ini masih kita sangat perlukan sekali ya dalam mengatasi solusi pembelajaran di masa pandemi ini. Oleh karena itu, dimohon kepada calon mahasiswa STMI IKMI ya, untuk hadir ya dan memiliki satu motivasi untuk mengembangkan dirinya dalam rangka menghadapi tantangan di luar sana ya, sebelum kita terjun ke dunia kerja maupun industri atau secara globalnya. Kepada seluruh calon mahasiswa yang mengikuti atau menghadiri workshop di pagi hari ini ya, karena ini kan workshop ini sangat penting sekali, diharapkan nanti peserta atau calon mahasiswa ini dapat memanfaatkan kesempatan ini yang nanti akan diselenggarakan mulai bulan Mei sampai dengan Juni. Nah, nanti dalam kegiatan workshop ini silakanlah ya manfaatkan. Nanti kan di workshop ini banyak narasumber hebat yang akan diminta untuk memberikan pembekalan kepada calon peserta atau memberikan pengetahuan atau wawasan yang luas ya secara digital maupun kebutuhan industri di sana. Jadi mohon kepada calon peserta nanti banyak-banyaklah bertanya ya kepada narasumber, karena ini sangat penting sekali materinya, sehingga nanti Anda memiliki banyak wawasan.
Ya, karena yang kami hadirkan nanti narasumber ini adalah orang-orang yang memang praktisi dan berpengalaman di talenta digital maupun di industri ya. Nah, baik bagi calon peserta, calon mahasiswa baru ya, kiranya Bapak Ibu Kaprodi juga terima kasih ini sudah menyiapkan workshop ini dan tim juga serta admin. Kiranya itu saja sambutan dari saya yang saya sampaikan. Maka ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk workshop menyiapkan talenta digital sesuai dengan kebutuhan industri yang akan dilaksanakan 9 Mei sampai dengan 10 Juni 2022 kami buka secara resmi ya, kami buka dan kita mulai. Baik, itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ade Irma Purnamasari Mkom yang telah memberikan sambutan pembukaannya. Semoga teman-teman calon mahasiswa semuanya bisa memahami dan bisa termotivasi dalam kegiatan yang akan kita laksanakan ya, karena akan menghadirkan moderator-moderator yang sangat handal dalam bidangnya. Jadi teman-teman silakan diikuti dari mulai awal sampai dengan akhir. Baik, kita lanjut di acara yang kedua, yaitu acara pembukaan teknis kegiatan workshop PMB untuk gelombang pertama tahun 2022 kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Odi Nurdiawan Mkom. Beliau selaku Ketua Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi dan S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Dan beliau juga merupakan selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan workshop yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kepada Pak Odi Nurdiawan, dipersilahkan. Oke, baik. Halo Mas Bani, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar sangat jelas, Pak Od. Oke, Pak Bani, terima kasih. Baik, izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, dengan penuh rahmat dan hidayahnya, kita bisa bertatap maya dalam rangka kegiatan workshop menyiapkan talenta digital sesuai dengan kebutuhan industri di 4.0. Saya di sini ingin memberikan beberapa persiapan atau untuk mengikuti workshop talenta digital. Artinya saya utarakan pada rekan-rekan semua bahwa kegiatan workshop ini, kegiatan penyampaian materi ini hal yang sangat penting. Rutinitas di STM Cirebon ketika di awal penerimaan mahasiswa baru atau PMB di 2022. Artinya ada beberapa pengayaan atau persiapan yang akan dilakukan oleh kami sebelum kegiatan belajar mengajar itu dimulai. Salah satunya adalah ketika era pandemi seperti ini atau kita transisi ke endemi, insya Allah rekan-rekan juga harus bisa bertransformasi ke pembelajaran melalui hybrid learning. Salah satunya sebagai dasar kita harus bisa menggunakan aplikasi Zoom. Artinya kami di kampus teman-teman bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom di rumah masing-masing atau di tempat yang nyaman. Nah, hal yang sepele adalah ketika
kita melakukan mengikuti kegiatan workshop seperti ini, saya lihat banyak yang belum memahami secara betul tata tertib, bagaimana tata laksana dengan baik. Nah, di sini teman-teman saya harap bisa mendengar dan menyimak serta memahami bagaimana prosedur yang baik di dalam workshop atau KPM nanti. Nah, tentu rekan-rekan semua juga sudah pernah mengikuti bagaimana aplikasi Zoom. Mungkin bisa dengan kemarin reuni dengan teman-teman bisa juga melalui Zoom di 2 tahun terakhir atau di sekolah teman-teman selama 2 tahun terakhir ini pasti bisa melakukan penggunaan aplikasi Zoom. Tetapi tata laksana, tata tertib antara sekolah yang rekan-rekan terdahulu dengan di STMIC Cirebon tentu berbeda. Maka dari itu saya di sini mewakili tim ingin mensosialisasikan atau memberikan tata laksana, tata tertib dalam pelaksanaan workshop ini. Nah, saya share dulu materinya. Sudah terlihat belum Pak Bani? Terlihat sangat jelas Pak Odi. Oke, baik. Pertama yang harus disiapkan adalah, nah ini saya jadwalnya adalah workshop panduan teknisnya. Nah ini jadwal yang rekan-rekan harus ikut. Ada 15 kegiatan di gelombang 1 ya, workshop gelombang 1 ya. Betul Pak Odi, betul. Ada 15 kegiatan yang akan dimulai secara serentak mulai esok dan alhamdulillah hari ini sudah dibuka oleh yang terhormat Ibu Ade Irma, mewakili dari Ketua STMIC Cirebon yang sudah resmi membuka kegiatan ini. Terus kemudian ada juga yang saya hormati Kepala Program Studi, ada Pak Saiful dan ada Bu Gita. Terus kemudian ada tim dari PMB, ada Pak Bani dan timnya, serta dari tim learning Pak Denny dan timnya. Baik, nah di sini di jadwal workshop, rekan-rekan calon mahasiswa ini akan dibekali bagaimana tantangan ke depan dengan persiapan digital talent di dunia industri. Nah, di sini ada 15 kegiatan mulai dari 10 Mei hari esok di jam 8 ada digital talent scholarship sampai dengan sampai dengan Jumat 10 Juni terakhir di penerapan teknologi blockchain dalam kehidupan bisnis. Nah, di sini pengisi materinya itu diisi oleh para pakar-pakar yang kompeten di bidangnya, mulai dari dosen dan dari industri. Ada PT Bisa AI, teman-teman diharapkan nanti lebih aktif, lebih proaktif bertanya atau berdiskusi. Nah, ini pola pembelajarannya sangat sederhana yang tidak terjadi di sekolah-sekolah sebelumnya. Artinya sekolah dan perguruan tinggi itu pola pembelajarannya sangat berbeda. Kalau di sekolah mungkin guru itu lebih menerangkan terlebih dahulu. Tetapi ketika di perguruan tinggi sudah menerapkan SCL atau Student Centered Learning. Nah, dari situlah mahasiswa diharapkan lebih proaktif, lebih memahami tentang apa materi workshop, terus kemudian pas pelaksanaannya Anda atau rekan-rekan mahasiswa hanya berdiskusi lebih mendalam lagi, lebih teknis lagi. Nah, disitulah kita diharapkan mendapatkan knowledge baru dari mahasiswa. Ya, kita ketahui mahasiswa ini memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Nah, dari situlah rekan-rekan bisa memanfaatkan. Walaupun kondisi kita masih belum secara full untuk tatap muka, bisa memanfaatkan melalui Zoom ini. Artinya dengan melalui Zoom maupun tatap muka, secara konsep atau secara pemahaman atau secara materi sama disampaikan antara tatap muka atau online. Artinya walaupun online tidak akan dikurangi materi apapun sama
sampaikan full seperti offline. Hanya teknologinya saja yang berbeda. Nah itu walaupun terkendala teknologi maupun online maupun offline, rekan-rekan diharapkan untuk aktif. Nah di sini keaktifan harus ditempa dari awal. Kenapa? Nanti ketika lulus kuliah, lulus dari STMIK Cirebon, hal tersebut atau kebiasaan untuk aktif di dalam sebuah forum akan tertuang ketika teman-teman rekan kerja. Nah, forum-forum seperti ini tidak diajarkan di dalam mata kuliah. Artinya tidak ada bagaimana caranya ketika bertanya, tidak ada, hanya spontan. Pola pikir kita sudah berubah antara sekolah dan perguruan tinggi. Toh kita juga akan menjadi mahasiswa. Jadi nggak mungkin kan jadi siswa terus, yang namanya maha itu kan lebih tinggi dari siswa, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini materi-materinya sangat sangat terbarukan. Di sini ada gamification, terus kemudian bagaimana rekan-rekan di sini ada English public speaking. Nah, terus kemudian yang sedang digandrungi ada artificial intelligence. Nah, di sini juga banyak pakar-pakar yang sudah ahli di bidangnya. Oke, selanjutnya, nah tata tertib sederhananya adalah peserta telah melakukan registrasi dengan mengisi forum berikut. Nah, ini sudah disosialisasikan oleh tim front office dan tim kita di learning, di Pak Denny dan timnya. Jadi bagi yang belum mendaftar, silakan terdaftar dulu. Jadi semua kegiatan di kami itu pasti ada yang namanya registrasi. Setelah registrasi akan informasi selanjutnya sebelum persiapan workshop seperti ini. Terus kemudian tata laksananya dijelasin bagaimana absen dan segala macam. Nah, terus kemudian ketika pelaksanaan rekan-rekan harus ngapain. Nah, itu juga harus disampaikan di kita. Beda dengan yang lainnya. Nah, silakan diregister. Selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat laptop, komputer, handphone, aplikasi Zoom, dan koneksi ke internet. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah memiliki laptop atau komputer, diusahakan menggunakan laptop dan komputer. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai handphone, bisa nggak pakai handphone, Pak? Boleh, bisa. Akan tetapi ketika ada telepon, teman-teman terganggu. Nah, misalkan ada telepon nih dari orang tua, sedangkan Anda sedang Zoom atau sedang workshop. Sudah berapa menit terganggu. Nah, itu akan mengganggu dari kegiatan rekan-rekan semua. Jadi diharapkan menggunakan laptop dan komputer. Menggunakan handphone bisa nggak, Pak? Boleh kalau misalkan tidak punya, gitu. Misalkan belum punya laptop dan komputernya. Akan tetapi usahakan sampaikan kepada orang terdekat, orang tua, bahwa saya sedang mengikuti workshop di STMIK Cirebon dan wajib. Maka dari itu mohon Bapak, Ibu, Mama, Mimi, Bapak, Asma, Bapak, terus apa lagi ya? Ya, panggilan orang tua, mohon disampaikan bahwa saya sedang mengikuti workshop. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita sedang melakukan workshop, mereka paham. Jadi kita bisa fokus ke dalam kegiatan ini. Nah, itu ya. Nah, terus ketika mau mengikuti kegiatan workshop ini, perhatikan kenyamanan. Artinya, ketika hari ini aja dibuka, ada di chat, Pak, saya sinyalnya susah. Nah, ini perhatikan. Mohon tahu kondisi teman-teman di rumah atau di tempat kerja, atau di ruangan mana gitu. Pastikan internet berjalan dengan baik. Artinya misalkan contoh saya ketika di rumah orang tua itu sinyalnya di beberapa ruangan terganggu. Jadi ketika saya akan live Zoom ketika mudik kemarin itu saya harus mencari ruangan yang sangat baik. Artinya dari sisi internet, terus kemudian ruangan, itu saya harus menyesuaikan. Nah, begitu juga teman-teman, sinyal susah. Udah tahu sinyalnya susah.
masih aja di situ. Kan harus pindah tempat. Pindahnya kemana? Pak, pindahnya ke rumah tetangga ya, juga gitu kan. Rasanya rata-rata sekarang provider sudah memperbaiki hal tersebut. Beda dengan ketika saya zaman waktu masih sekolah, artinya sudah nyari sinyal itu harus ke depan. Ada istilahnya kalau nyari sinyal itu harus naik pohon dulu baru dapat sinyal. Nah itu juga perlu diperhatikan, tapi sekarang sudah tidak terjadi. Nah, maka dari itu rekan-rekan ketika mau melakukan workshop atau kegiatan seperti ini, pastikan internet saya baik dan aman. Aman dalam artian apa? Pak, saya bagus sinyalnya di depan rumah. Boleh nggak depan rumah? Ya sangat boleh, mangga. Tetapi ketika hujan datang, apakah terkategori disebut aman? Tidak juga. Nah, itu jadi ketika saya dapat sinyal yang baik itu ada depan rumah, mangga silakan kondisikan. Kalau misalkan di sana sedang mendung, ya itu kan rawan juga. Nah, selain aman juga nyaman. Ketika ruangan yang berbeda di luar, saya di luar Pak, bagusnya sambil nunggu bakso lewat kan lihat. Nah, apa di situ ada noise, ada kebisingan masuk ke kita akan mengganggu di ruangan workshop. Maka dari itu ya jangan sampai juga di dekat jalan raya, itu kan sekarang lagi mudik gitu kan. Ada suara weng mobil atau di dekat kereta ada suara kereta lewat, nah itu juga nggak baik. Nah artinya maka dari itu di sini kenapa ketika saya bicara, ketika Pak Bani bicara, ketika Bu Ade bicara, teman-teman hanya simak terlebih dahulu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, enggak silakan teman-teman utarakan, pasti ada. Nah itu adalah salah satu contoh etika yang sederhananya. Jangan sampai ketika saya sudah masuk ini Pak, sudah login, saya lupa memute. Nah itu juga sering terjadi. Sehingga sedang beli gorengan, tahu-taunya masuk ke dalam room. Jadi kan sebagai canda. Nah itu juga jangan sampai terjadi. Nah, syukur-syukur teman-teman bisa memahami. Jadi ketika sudah masuk, periksa dulu, mic-nya sudah keadaan unmute, tempatnya nyaman, silakan sediakan kopi, teh, cemilan, dan sebagainya. Simak dengan baik. Ilmu ini insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, itu. Yang kedua, link Zoom. Nah, link Zoom-nya itu sudah dapat diakses melalui itu. Sudah meeting ID-nya 62009026269 atau sudah ada bit.ly-nya, nanti teman-teman tinggal klik, nanti langsung masuk. Atau melalui password dan postcode-nya di Streaming Cirebon. Nah, peserta diharapkan standby 15 menit sebelum kegiatan. Artinya kita prepare buka dulu nih. Misalkan jam 8 buka, pasti kita akan buka di 15 menit sebelum kegiatan mulai. Silakan teman-teman masuk. Nah, artinya jangan masuk ketika acara sudah dimulai. Nah, pertama kenapa harus standby? Takutnya absen itu di awal. Biasa kami absen di awal, terus kemudian kita close. Kalau close teman-teman nggak bisa absen. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Nah, persiapan 15 menit di awal untuk mempersiapkan, prepare teman-teman bahwa kita siap untuk mengikuti workshop. Kemudian peserta berpakaian dan berlaku sopan selama kegiatan ini. Etika kita itu dimulai dari kegiatan PMB. Bagaimana menghargai rekan-rekan yang berpendapat, bagaimana menjawab, bagaimana diskusi. Nah, itu juga ada etikanya. Nah, ini kami didik di awal supaya nanti ketika harapannya adalah ketika lulus teman-teman bisa menjadi pionir di tempat kerja teman-teman, bahwa saya bisa memimpin, leadership dan segala macam. Nah, berpakaian gini, artinya walaupun teman-teman kegiatannya di rumah, ya otomatis dong kita kan forumnya resmi. Artinya walaupun suasana di rumah, teman-teman wajib menggunakan baju yang formal. Loh Pak, baju saja, karena kita yang dipotong hanya baju. Yang kita di depan kamera hanya baju, jadi harus sopan. Bukan pakai lebong, sambil ngopi, sambil ngerokok, ya itu bukan ngikutin workshop namanya. Tapi kita siap, kita ready, kita pakai baju
bagus atau baju yang nyaman, formal, terus kita juga udah mandi, bahkan nggak kecium di sana. Ya walaupun nggak kecium, setidaknya rapi, setidaknya enak dipandang kan, lebih segar. Duduk di tempat yang nyaman, nggak usah goyang-goyang, disimpan, disimak. Nah, seperti itu. Pak, boleh nggak sambil ngopi, sambil ngeteh? Mangga, silakan. Di tempat teman-teman. Terus kemudian, nama nih, saya belum, kalau misalkan teman-teman itu namanya belum diganti, silakan di-rename dulu. Di sini kan ada tadi namanya adalah handphone sekian, itu pakai HP. Ada juga yang pakai Oppo, nah, itu kan namanya belum di-rename. Artinya teman-teman silakan lakukan penggantian nama dulu. Nah, penggantian nama itu bisa dilakukan di simbol kamera atau di kamera, terus kemudian ada juga di partisipan atau nama teman-teman, terus kemudian cari, terus kemudian di setting, terus ada rename. Nah, atau juga ketika mau masuk, silakan di rename. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah kita memudahkan untuk menyapa, misalkan di sini ada Mas Andi Putra, nah itu kan enak nyapanya, benar namanya nama asli Anda. Kalau namanya Oppo, masa saya panggilnya Oppo hadir atau tidak? Itu kan bukan nama Anda, gitu. Jadi disesuaikan namanya. Lalu kemudian setelah nama, terus kemudian di nama Anda misalkan Andi Putra, terus kemudian strip, asal sekolah teman-teman semua. Sekolahnya di mana? Misalkan SMK Cendekia Kota Cirebon atau SMK 1 Negeri Bandung atau dan segala macamnya. Seperti itu contohnya. Di rename, silakan. Lalu kemudian ketika sudah di rename, nah peserta wajib untuk mengaktifkan fitur video. Nah, kenapa video itu wajib? Kita ini workshopnya resmi dan formal. Ya walaupun tempatnya aja yang berbeda, tetapi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan. Nah, videonya juga harus standby aktif. Nah, seperti Mas Andi Putra, terus ada siapa lagi nih yang sudah, nah ini Muhammad Ridwan sudah oke. Ini rekan-rekan juga sudah oke. Nah, tetapi ada juga nih yang pakai apa namanya foto doang. Nah, itu artinya sedang off cam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nanti juga ada tim admin yang akan memantau kegiatan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman absen, tapi kameranya off, ya sama aja tidak hadir. Jadi itu yang harus harus dipahami. Jadi absen juga, teman-teman juga on kamera. Nanti akan tanya jawab dengan pemateri. Lalu kemudian menggunakan virtual background. Nah, background kami sudah disiapkan untuk kegiatan ini, sudah resmi. Apakah ada yang kesulitan untuk mengganti virtual background? Nah, kalau misalkan saya contohkan di sini, klik di video kamera atau stop video, terus kemudian di sebelah stop video itu ada breakdown, terus kemudian choose virtual background. Nah, virtual background sudah dikirim di grup masing-masing melalui tim. Silakan di-download, silakan dicoba dulu bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, nanti kita akan tanya jawab setelah saya memaparan materi. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah peserta mengaktifkan video, virtual background, dan menonaktifkan mikrofon. Ya, mikrofon itu untuk memperlancar kegiatan. Jadi teman-teman ada waktu untuk menyimak. Seperti tadi saya menyimak pembukaan dari Pak Bani, saya menyimak pembukaan dari Bu Ade. Teman-teman juga nyimak dari saya. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab itu biasa diatur oleh moderator atau narasumber. Atau bisa juga di tengah-tengah acara. Itu tergantung dari narasumber dan moderatornya. Ya.
Lalu kemudian peserta wajib mengisi form. Di awal itu ada post-test, ada pre-test, dan ada post-test. Pre-test itu sebelum materi dimulai, post-test itu setelah materi dimulai. Dan kemudian ada feedback form. Nah, itu wajib diisi, yaitu untuk perbaikan kegiatan kami atau masukan dari kegiatan kami untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Sertifikat kehadiran itu juga wajib diisi. Tadi yang saya bilang bahwa sertifikat kehadiran itu ada 2. Pertama, silakan teman-teman absen melalui Google Form yang sudah disediakan. Terus kemudian teman-teman on kamera. Nanti tim kami akan menyisir apakah betul, misalkan namanya tadi Andi Putra sudah masuk, dicek di Zoom-nya apakah standby on cam atau tidak. Lalu terus selanjutnya, sertifikat yang diberikan pada peserta mengikuti kegiatan telah melengkapi form-form berikut ini. Nah, artinya teman-teman, kegiatan ini kami dari tim workshop dan tim PMB akan mengevaluasi kegiatan ini. Bila mana tadi yang disampaikan dalam Bu Ade bahwa rekan-rekan masih calon penetapan beasiswa KIP. Artinya kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang di awal yang diikuti oleh seluruh peserta PMB. Nah, kehadiran teman-teman ini di 15 kegiatan tadi itu dalam satu kegiatan kita sebut namanya JP atau jam pelajaran. Jadi satu kegiatan itu 2 JP, kalau 15 30 JP. Jadi rekan-rekan wajib mengikuti 30 JP. Nah, kalau sudah mengikuti 30 JP, nanti rekan-rekan akan kami usulkan untuk tentu beasiswa KIP ini adalah bantuan dari pemerintah yang sangat istimewa. Loh, kenapa sangat istimewa? Karena pembiayaannya full secara SPP dan pembiayaan lainnya gratis ditanggung oleh pemerintah. Kemudian dikasih uang saku. Nah, ini yang enaknya. Artinya udah belajar, dikasih uang saku atau uang pendidikan. Uang pendidikan ini bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran, seperti di laptop, di handphone, beli kuota, dan sebagainya. Nah, dan kalau misalnya ada lebih, baru digunakan untuk yang bermanfaat yang lainnya. Tapi yang utamakan dulu kewajiban teman-teman dalam pembelajaran. Itu bukan hanya untuk dipinjamkan, tapi untuk full untuk teman-teman. Dan uang sakunya akan masuk ke rekening masing-masing, tidak melalui lembaga. Nah, tetapi ada konsekuensinya, yaitu harus lulus tepat waktu, IPK harus di atas rata-rata, dan harus aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau kementerian lainnya. Contohnya apa kegiatan-kegiatan? Bisa melalui lomba-lomba. Lomba-lomba itu juga ada kalau misalkan teman-teman berprestasi, pasti ada penghargaan dari kementerian. Salah satunya misalkan kan kreatif mahasiswa. Nah, itu juga lomba, harus mengikuti lomba nasional. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan hal tersebut, itu pasti ada penghargaan yang sangat layak atau baik. Karena kalau misalkan kementerian pasti memberikan reward atau penghargaannya juga bisa menguntungkan rekan-rekan mahasiswa dalam kreasi. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini virtual background-nya, jadi rekan-rekan silakan download di beberapa grup, sudah di-share workshop-nya, tinggal download, terus kemudian tinggal disesuaikan. Nah, ini sertifikat tadi yang saya sampaikan. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang telah memenuhi 30 JP, dan sertifikat ini sebagai salah satu syarat sidang tugas akhir dan skripsi. Artinya ada peraturan baru atau terakhir bahwa mahasiswa yang akan lulus nanti akan dibekali dengan surat keterangan dari SKPI, pendamping jasa. Nah, itu sudah alhamdulillah STEMIK ini sudah menjalankan aturan baru dari Kemendikbud, dan alhamdulillah sudah
banyak yang beberapa lulusan diterima di perusahaan BUMN dan ada yang juga yang di perusahaan swasta. Nah, artinya pendamping ijazah itu adalah kompetensi atau pengalaman teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di STM Cirebon, mulai dari kompetensi, terus kemudian workshop-workshop dan sebagainya. Artinya apa? Ini pembekalan workshop-workshop itu sebagai pembekalan knowledge rekan-rekan untuk menghadapi digital talent yang sudah mulai membumi atau sudah familiar di bangsa ini. Nah, selain sertifikat ini menjadi salah satu syarat wajib bagi rekan-rekan untuk sidang tugas akhir dan skripsi, ini juga menjadi salah satu acuan kami keseriusan rekan-rekan dalam mengikuti KIP. Artinya kami juga bukan asal menetapkan bahwa kamu dapatkan KIP, enggak. Kami ada pertanggungjawaban secara moral kepada bangsa bahwa yang kami rekrut adalah benar-benar mampu, benar-benar tidak mampu, tapi keinginan untuk belajar yang sangat tinggi. Nah itu makanya kami hadirkan beberapa kegiatan, salah satunya adalah workshop, nanti juga ada ada PKKMB atau ospek. Ospek bukan dalam artian ospek itu keras atau enggak. Alhamdulillah di ospek itu memberikan knowledge juga sama seperti kegiatan hari ini. Banyak wawasan-wawasan yang ingin kami sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa nanti ketika workshop dan nanti ketika ospek. Maka dari itu ini adalah salah satu syarat wajib. Nah, kenapa syarat wajib itu? Dasarnya adalah yang tadi ingin menetapkan, terus karena pentingnya kegiatan ini, tolong sampaikan kepada keluarga, saudara yang akan mengikuti atau berada di room itu, menyampaikan saya sedang mengikuti workshop di STM. Nah, maka itu kehadiran peserta menjadi salah satu dasar penetapan beasiswa KIP. Nah, terima kasih. Saya persilakan kepada Pak Bani untuk membuka sesi tanya jawab sebelum kita akan penutup dan mulai atas. Mangga Pak Bani. Baik, terima kasih kepada Pak Odi Nurdiawan Menkom yang telah memberikan penjelasannya terkait teknis yang akan dilaksanakan dalam acara workshop ini. Semoga teman-teman calon mahasiswa bisa memahami dan bisa mengikutinya dengan baik. Karena melalui acara workshop ini, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dan tidak akan sia-sia teman-teman. Jadi mohon untuk diikuti dari mulai awal pelaksanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan workshop yang telah disusun di dalam agendanya. Baik teman-teman, kita lanjut kepada acara yang ketiga atau acara yang keempat. Ini acara sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami buka untuk perwakilan maksimal 5 orang ya. Teman-teman silakan untuk raise hand maksimal 5 orang. Nanti akan kita bacakan juga melalui chat via Zoom ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Baik teman-teman, silahkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita buka untuk raise hand-nya. Siapa dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan di unmute saja teman-teman. Ditunjuk aja Pak Bani siapa? Oh, ditunjuk saja. Baik. Indah Fajriyah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, katanya kan background-nya harus ditampilkan ya. Itu kalau misalnya pakainya HP gimana ya? Caranya, nggak tahu.
Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk dari handphone itu bisa Pak Denny bisa dari handphone nggak? Sekarang lagi ada yang dari tim panitia dari handphone? Ya, mohon izin menjawab Pak Odi. Enggak. Kalau untuk dari aplikasi Zoom-nya memang tidak bisa, Pak. Kalau untuk virtual background, tapi rekan-rekan kalau ada rekan yang memiliki PC atau laptop, nah silakan bisa dipinjam dulu untuk masuk, kemudian login, kemudian menyiapkan virtual background-nya, kemudian bisa logout kembali. Jadi seperti itu solusinya, Pak. Oke. Baik Pak Denny. Berarti untuk dari handphone tidak bisa. Atau Gimana Pak Odit? harus pakai laptop dulu ya baru bisa masuk ke. Iya Pak. Iya. Oke, jadi seperti itu Mbak. Ya, Mbak untuk ceng atau ganti virtual background seperti yang di belakang, Mbak minjem dulu laptop, terus kemudian pakai akun Mbak, terus ganti di di video, terus kemudian ada virtual background. Nah, nanti ketika pakai handphone baru masuk lagi, insya Allah bisa jalan. Oke, Baik, Pak. cukup jelas mungkin ya, Mbak Siti ya. Ya, terima Ya, kasih. mungkin apabila nanti di rumahnya tidak ada yang memiliki laptop, mungkin itu opsional saja ya bagi yang menggunakan handphone, itu bisa menyesuaikan saja. Dan kemudian ini ada pertanyaan, sepertinya umum ya Pak Odi, ini bagi teman-teman calon mahasiswa yang lulus pada tahun ini, tahun 2022 ini pertanyaan mungkin mewakili dari atas nama Tiara Afindalianti Putri ya. Saya akan bacakan di sini. Bapak Punten izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Afindalianti dari SMK Negeri 1 Kedawung. Bagi teman-teman yang lulus di tahun ini ada ujian sekolah ya. Mungkin bentrok mereka mulai tanggal 11 Mei bulan ini sampai dengan 25 Mei katanya Pak Odi. Dan itu bagaimana mekanismenya gitu. Apakah wajib untuk diikuti atau bagaimana? Atau dialihkan ke yang jadwal sore atau bagaimana gitu? Terima kasih Pak Odi. Ini mewakili bagi teman-teman yang lulus di tahun 2022. 2022 banyak ya, artinya mayoritas atau gimana Pak? Mayoritas Pak Odi, betul. Mayoritas, berarti kalau mayoritas, di tanggal berapa tadi ada ujikom atau? Ada ujiannya itu tanggal 11 Mei sampai dengan 25 Mei. Ini mungkin umum sepertinya, ini nasional. Oh gitu, nasional ya, artinya gitu. Oke, kalau misalkan nanti mayoritas banyak pada tanggal 11, nanti kita tim akan evaluasi dan Pak Bani juga. Artinya kalau misalkan emang mayoritasnya banyak, nanti kita akan reschedule aja, Pak Bani, nanti kita jadwal ulang. Artinya kalau misalkan setengah jalan, setengah enggak, ya kita juga akan kerepotan. Jadi kalau mayoritas nanti di data dari panitia, dari kita kan nanti kan ada register. Nanti di grup kita akan data ulang yang siapa yang akan ujian para ujikom atau ujikom. Kalau misalkan mayoritasnya banyak, nanti kita akan reschedule di jadwal-jadwal yang ditetapkan tadi. Artinya jangan sampai mengganggu ujian rekan-rekan juga, harus fokus, dan juga kegiatan ini juga hal yang wajib. Jadi seperti itu Pak Bani. Jadi nanti kita tim akan dapat kembali, kita akan sesuaikan jadwalnya. Kalau misalkan mayoritas ya, kalau mayoritasnya banyak. Itu Pak Bani. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Jadi kesimpulannya teman-teman, bagi yang lulus di tahun 2022 ini, bagi yang bentrok dengan ujian sekolahnya, itu nanti kita tim akan melakukan evaluasi kembali
Dan nanti di WA Group mungkin juga kita akan menyampaikan link atau isian yang harus teman-teman isi, apakah teman-teman mayoritas di lulusan tahun 2022 di jenjang menengahnya atau bagaimana, dan nanti akan kita evaluasi kembali terkait jadwal yang harus teman-teman ikuti. Jadi seperti itu teman-teman ya kesimpulannya. Baik, ada lagi teman-teman? Pak Bani, mohon izin Pak Bani. Pak Bani mohon izin. Ini saya tadi jadi kepikiran barangkali ada teman-teman yang memang belum tahu cara mengganti virtual background, sedikit mendemokan mungkin Pak Bani, boleh? Boleh, silakan Mas Dan. Baik. Terima kasih Pak Bani. Untuk rekan-rekan barangkali mungkin ada yang belum tahu mengenai teknis untuk penggantian virtual background, saya mohon izin melakukan sedikit demonya ya. Ini bisa lihat nggak ya? Oke. Sudah tampil ya. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin belum tahu cara mengganti virtual background, nah di pojok kanan atas ini ada lambang gear ya, dengan tulisan setting. Kita klik di sini. Pak Denny tidak. Nah, itu muncul. Rekan-rekan bisa pilih background and effect. Nah, di sini teman-teman tinggal ada tanda plus ini, tambahkan image, diklik, tambahkan image, kemudian cari background yang akan digunakan. Seperti itu, kemudian buka. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan virtual background yang kita tambahkan, tinggal nanti disesuaikan saja. Seperti itu. Pak Denny bisa contohin dengan background yang lain dulu supaya ada perubahan ganti ya, atau tidak. Saya coba. Oke, saya coba yang virtual background regional 4 ya. Nah, di paling bawah ini sudah ada virtual background yang tadi sudah saya tambahkan. Tinggal saya klik yang ini, kemudian sudah terganti background di belakang saya ini seperti itu. Mungkin begitu saja Pak Bani dan Pak Odi untuk kalau dari handphone bisa di. Nah, kalau untuk dari handphone memang tidak ada fitur yang seperti ini yang setahu saya. Jadi memang untuk melakukan penggantian virtual background itu tidak bisa dilakukan di handphone seperti itu. Tambahan ini bisa nih Pak. Oh bisa tah? Jadi nanti ketika di handphone itu teman-teman layarnya udah masuk dulu. Terus nanti di pojok kanan itu ada more atau setting titik-titik, logonya titik-titik. Nah terus kemudian diklik, baru masuk ke virtual background atau di situ ada chat, ada meeting setting, ada fitur-fitur lain. Nah itu dicoba. Nah itu rekan-rekan bisa dicoba ya rekan-rekan calon mahasiswa karena saya di sini saya nggak pernah pakai handphone untuk ganti virtual karena rata-rata pakai laptop, jadi teman-teman bisa dicoba dulu. Nah, tapi kalau saya lihat di aplikasi saya yang Zoom ada more di situ, ada more application, masuk terus kemudian bisa di setting. Nah, itu bisa diganti virtual background-nya. Tetapi virtual background-nya harus di-download terlebih dahulu. Download baru digunakan lagi. Itu tambahannya Pak Denny di laptop. Di HP. Mangga. Baik, terima kasih Mas Denny, Odi. Teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali. Mbak Sabrina Tria, silakan. Silakan Mbak Sabrina, ada yang mau ditanyakan? Di unmute saja. Halo, Mbak Sabrina, ada yang mau ditanyakan? Itu kepencet Mas Sabrina tuh. Oh baik. Andi Putra barangkali? Mas Andi Putra, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan.
Nggak ada, Mas Pak. Haji Jin Amri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Menanda misalkan tidak mengikuti workshop itu bagaimana Pak? Bisa izin tidak mengikuti gitu tuh Pak? Apakah berpengaruh apa tidak Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Audia mau dijawab mungkin? Oke, baik. Untuk yang tidak bisa mengikuti, itu tadi yang sudah ditetapkan bahwa nanti tidak bisa mendapatkan sertifikat, terus kemudian sebagai penetapannya juga kita akan pertimbangkan kembali untuk mendapatkan KIP atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Enggak Pak Beni. Ya, baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik di jalur KIP kuliah ataupun di jalur reguler, khususnya teman-teman yang sudah melakukan registrasi atau pendaftaran agenda workshop ini, jadi teman-teman dimohon untuk mengikuti rangkaian acaranya dari mulai besok ya sampai dengan selesai. Jadi kalaupun misalkan teman-teman tidak mengikuti ataupun tidak sama sekali, tidak pernah sama sekali, jadi kita akan melakukan apa namanya ya, penetapan KIP kuliah ataupun di kelas jalur reguler ini kan ada pembebasan biaya kuliah untuk 1 semester, dan nanti kita akan evaluasi juga dari situ gitu, apakah teman-teman layak atau tidak untuk ditetapkannya menjadi penerima beasiswa KIP kuliah maupun di yang reguler yang 1 semesternya. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon diikuti sampai dengan selesai. Dan kalaupun misalkan ada yang sakit, itu teman-teman bisa apa namanya melampirkan bukti dari surat sakitnya. Jadi seperti itu. Jadi mohon diikuti sampai dengan selesai acaranya. Oke, tambahan Pak Bani bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan workshop, itu pertama itu yang apa namanya ujian di uji kom sekolah itu boleh izin atau juga boleh kami reschedule. Kita akan evaluasi ada berapa, kita akan data. Kalau misalkan banyak mayoritas kita akan reschedule jadwalnya. Yang kedua adalah sakit. Sakit itu adalah rekan-rekan silakan ke puskesmas. Nah, puskesmas itu kan gratis. Jadi bisa mendapatkan surat keterangan sakit. Artinya boleh diizinkan. Atau yang ketiga adalah urgent. Yaitu ada saudara atau yang meninggal dunia dan sejenisnya. Tapi itu mengirimkan surat ke kami melalui diketik atau ditulis tangan mengetahui orang tua atau saudara. Itu urgent namanya. Nah, selain itu kita tidak toleran karena ini hal yang sangat penting untuk diikuti semua peserta workshop. Itu Pak Bani. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Dan ini dari Muhammad Fatur Rahman juga, Pak. Izin bertanya apakah boleh izin untuk tidak mengikuti ya atau pas pertengahan acara dikarenakan ada jadwal yang bertabrakan dengan jadwal sekolah. Itu sama tadi yang dijelaskan oleh Pak Odi, teman-teman bagi yang bertabrakan dengan jadwal agenda di sekolahnya, bagi yang lulus tahun ini, teman-teman nanti ditunggu informasinya dari tim kami ya. Mungkin hari ini atau sore ini akan kita informasikan untuk schedule yang harus teman-teman ikuti. Ini khusus bagi yang lulus di tahun ini atau yang bertabrakan agendanya dengan kegiatan di sekolahnya gitu. Dan ini ada sedikit tambahan lagi dari Mas Denny, mungkin Pak Denny silakan, ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Bani. Mungkin di sini banyak rekan-rekan juga yang kesulitan dengan format presensi. Jadi saya mohon izin untuk men-share ya, barangkali ada rekan-rekan di sini masih kesulitan. Oke.
Oke, untuk rekan-rekan mengenai presensi sendiri di sini sudah ada pembagiannya ya. Jadi di sini ada presensi narasumber, moderator, dan peserta. Jadi untuk rekan-rekan semua yang ada di sini bisa mengklik presensi untuk peserta workshop. Bisa dipilih. Kemudian berikutnya, nah selanjutnya rekan-rekan bisa melengkapi dengan nama, kemudian jenis kelaminnya, nomor handphone, gitu, terus emailnya. Nah di sini ada tanggal workshopnya. Di sini ada beberapa tanggal workshop. Nah teman-teman bisa pilih hari ini ya. Hari ini, kemudian materi yang ditentukannya adalah sosialisasi dan pembukaan. Nah, di sini untuk screenshot kehadiran, teman-teman bisa meng-screenshot kegiatan yang tadi teman-teman sudah jalani. Dengan formatnya itu nanti teman-teman juga harus tampil videonya ya. Jadi itu salah satu kami untuk meng-on-kan kamera itu adalah untuk teman-teman juga bisa muncul wajahnya di situ. Nah, kemudian kalau sudah di screenshot, kemudian otomatis tersimpan di handphone ataupun di apa namanya, di laptopnya atau PC-nya. Teman-teman nanti tinggal pilih saja hasil screenshotan tadi. Saya contoh ya. Untuk formatnya sendiri bisa menggunakan JPEG atau PNG atau juga bisa menggunakan PDF. Dan size-nya sendiri maksimal itu 1 MB ya. Kalaupun nanti teman-teman tidak bisa melakukan uploading, itu kemungkinan lebih dari 1 MB atau formatnya itu berbeda. Di luar JPEG atau PNG atau PDF seperti itu. Ini contohnya. Nah, size-nya sendiri kan di sini saya 380 KB. Nah, kemudian upload. Oke, kalau sudah ada seperti ini, tinggal kirim saja teman-teman. Contoh ya, kirim. Oke, kalau sudah ada seperti ini, berarti jawaban absensi teman-teman sudah terrecord. Nanti untuk presensinya sendiri, setiap kegiatan akan ditutup setelah kegiatan itu selesai, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Bani untuk teknis presensinya. Baik, terima kasih Pak Denny. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kita buka raise hand. Abdul Rahman, silakan Mas Abdul Rahman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gimana ya kalau bentrok sama ya itu gimana? Apakah izin dulu apa ya keluar uangnya? Bagaimana Mas? Bentrok dengan? Dengan pengajian. Oh, dengan pengajian. Di pondok ya Mas ya? Iya. Oke. Mangga Pak Bani langsung jawab aja. Oke, baik. Bagi yang bentrok dengan pengajian, enaknya bagaimana nih Pak? Oke, baik Mas Abdul Rahman atau yang di pondok ya. Pondok pesantrennya di mana? Ponpesnya di mana Mas? Di Kebun Kelapa Al-Marifah. Di Ciwaringin ya? Iya. Usahakan itu di sana wajib atau hanya tadarusan pengajiannya itu? Itu pengajiannya tuh wajib. Wajib. Iya. Kalau wajib bikin surat saja ke kami bahwa tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut di pengajian yang wajib, ya ini wajib. Kalau yang tidak ada kan pengajian itu yang
ya tadi di awal itu Masnya harus sampaikan dulu bahwa misalkan di pondok pesantren atau di kegiatan di pondok-pondok manapun, saya sampaikan dulu bahwa saya sedang mengikuti kegiatan workshop PSN di Cirebon untuk perkuliahan. Nah itu harus izin dulu ke pengasuh atau mudir atau apa ya namanya, ya izin dulu lah bahwa saya sedang mengikuti. Nah, biasanya ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan. Nah yang tidak mengizinkan biasanya seperti ujian di pondok juga ada ujian hafalan, nah, itu juga toleran. Tapi juga kalau memang sekedar pengajian yang harian atau tidak diwajibkan, tapi saya harus izin dulu bahwa kegiatan saya ini di 15 kali di tanggal tersebut. Nah, itu baru biasanya para pengasuh akan memberikan waktu atau bisa digeser. Nah, itu Mas Abdurrahman. Siapa? Iya. Monggo. Oke, baik. Masih ada waktu sekitar 4 menitan lagi ya, 5 menitan lagi. Silakan teman-teman, mungkin kita buka perwakilan untuk 1 atau 2 orang penanya lagi. Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Wahyu Bontot dari SMK Nasrul Ulum Gegesik. Izin bertanya, bagaimana kalau seandainya kita ini ketinggalan materi, lalu apakah ada file materinya agar kita supaya bisa belajar dari rumah lagi? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab Pak Bani. Nah, ini kalau ketinggalan materi rasanya tidak mungkin, beda dengan KBM ya. Kalau KBM kan beberapa kali. Nah kalau misalkan ketinggalan materi berarti tidak hadir dong, itu kan logikanya gitu. Berarti tidak hadir. Nah itu jangan sampai buat rekan-rekan semua itu jangan sampai tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti otomatis ketinggalan materi. Nah itu pertama. Yang kedua, kegiatan kami yang sekarang sampai dengan nanti yang akhir itu kami rekod. Nanti kami upload di YouTube. Lihat upload di YouTube, nanti saya share di YouTube-nya. Seperti sekarang itu direkod. Nanti kalau misalkan ada yang kelewat atau misalkan baru masuk, silakan bisa flashback lagi di YouTube. Tetapi kami tidak bisa live YouTube. Artinya kan biasanya kami juga bisa live YouTube. Misalkan Zoom live, YouTube juga live. Tetapi kita satu arah aja. YouTube kita stop supaya teman-teman di sini, kalau YouTube itu kan hanya mendengarkan, tidak bisa bertanya langsung. Tetapi kalau Zoom itu bisa 2 arah. Rekan-rekan bisa pemateri bisa nanya ke rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya ke pemateri. Nah, itu makanya dari Zoom. Recording akan kita upload di YouTube, materi juga akan kita kasih nanti. Nah, seperti itu. Saya harapkan jangan sampai tidak hadir, karena tidak hadir berpengaruh pada tadi sertifikat, terus kemudian tadi yang Pak Bani bilang. Terima kasih Pak Bani barangkali menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Mungkin 1 pertanyaan lagi yang mewakili. Kita buka 1 pertanyaan lagi dari Mbak Muji Wulansari. Silakan Mbak Muji. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muji Wulansari. Mau bertanya Pak, misalkan selain tidak mengikuti kegiatan workshop, faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi menghambatnya beasiswa, penetapan beasiswa KIP kuliah selain tidak mengikuti kegiatan workshop? Oke, ini langsung saya jawab saja ya. Teman-teman yang khususnya di jalur KIP kuliah ya, selain tidak mengikuti kegiatan workshop di gelombang pertama ini, khusus yang di gelombang pertama ya,
tentunya nanti kita sebagai tim seleksi juga ada jadwal untuk proses penetapan sebelumnya. Namanya itu seleksi kedua ya, seleksi kedua melalui by sistem KIP kuliah. Jadi dalam sistem KIP kuliah itu teman-teman mohon untuk segera dilengkapi data-datanya dengan valid ya. Data-datanya dengan valid dimulai dari keadaan ekonomi keluarganya, kemudian penghasilan orang tuanya, pekerjaan orang tuanya dan yang lainnya. Itu di menu seleksi juga nanti kita akan lakukan pengecekan ya. Jadi jangan sampai teman-teman di menu seleksi itu kan terdapat bisa ke perguruan tinggi manapun ya selain dari IKMI. Jadi tim seleksi itu nanti akan melihat keseriusan dari teman-teman semuanya gitu, terutama di menu-menu yang sangat harus ditentukan seperti keadaan ekonomi keluarganya dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan di kegiatan workshopnya pun kita akan lakukan pengecekan apakah si anak ini atau si calon mahasiswa ini mengikuti dari awal sampai akhir atau tidak. Jadi seperti itu, Mbak Muji. Ya, mohon dipahami ya. Iya, Pak. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nanti untuk yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya bisa melakukan pertanyaan secara japri kepada tim kami. Ya, nomor admin kami itu berada di WA group yang sudah kami buat. Teman-teman bisa melakukan chat ataupun bisa berkonsultasi di di WhatsApp atau di WA grupnya. Seperti itu. Mungkin Pak Odi ada yang ingin ditambahkan kembali, Pak Denny? Cukup, Pak. Cukup, Pak Odi ya. Baik teman-teman, sebelum acara ini ditutup, teman-teman silahkan kita berikan waktu 10 menit maksimal bagi yang tidak atau bagi yang belum melakukan pengisian presensi kehadiran pada acara hari ini. Link kehadiran masih kita buka ya, maksimal 10-15 menit dari sekarang. Teman-teman silahkan untuk mengisi presensi kehadiran. Teman-teman, beranjak ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Saya selaku moderator, pengarah acara, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Pak Odi, Pak Denny, Bu dan teman-teman semua calon mahasiswa, saya akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irgi tampan banget Irgi. Dan speak. Kota yang ngebut Ki. Benar. Ya. Samping sih, orang samping. Ini udah selesai Bang. Halo Irgi. Halo. Prindavan. Live dah. Woi. Wisan oh, nama. Wes jalan. Kumpul. Halo guys. Aduh, udah rame euy. Posisi Pada ganteng-ganteng. Irgi paling ganteng Irgi.